selamat pagi anak-anakku terkasih. Hari ini kita akan mulai belajar persamaan garis lurus. Hari ini kita akan membahas 3 hal dari persamaan garis lurus. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua, grafik persamaan garis lurus. Yang ketiga, gradien garis lurus. Persamaan garis lurus ini itu bisa kita gunakan dalam menggambar grafik mengenai ekonomi, menggambar grafik mengenai kesehatan dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu topik yang pertama. Bentuk umum persamaan garis lurus. Di dalam bentuk umum persamaan garis lurus ada 3. Yang pertama, AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian, AX plus BY sama dengan C, atau Y sama dengan MX plus C. Di kelas 7, kalian sudah belajar mengenai aljabar. Nah, di sini saya hanya mengingatkan kembali bahwa AX plus BY plus C, AX plus BY sama dengan C. Di sini, X, Y itu merupakan variabel. Dan A, B, C, dan M adalah konstanta. Tetapi kita bisa menamakan hal lainnya untuk A, B itu merupakan koefisien. Kenapa? Karena dia berpasangan dengan variabel. Seperti contoh berikut ini. 2x plus 3y min 8 sama dengan 0. Itu merupakan contoh untuk bentuk umum persamaan garis lurus yang pertama. Yang kedua, 2x plus 3y sama dengan 8. Dan yang ketiga, dari persamaan 1 dan 2, saya bentuk ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadi, dari persamaan 1 dan 2 ini, saya bentuk ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Dari situ, kita identifikasi. Di persamaan yang ketiga, di situ Y sendirian. Kemudian, Y ini hanya memiliki koefisien sama dengan 1. Sehingga dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 8, kita harus membuat Y-nya sendirian terlebih dahulu. Dengan kita pindahkan 2x ke ruas sebelah kanan. Sehingga menjadi 3y sama dengan min 2x plus 8. Nah, dari situ kita bagi persamaan itu dibagi dengan angka 3. Sehingga menjadi Y sama dengan 2x plus 8 per 3. Dari persamaan tersebut, maka persamaan ini sama dengan Y sama dengan MX plus C. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Grafik persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Langkah yang pertama, kita harus menggambar terlebih dahulu koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, setelah itu kita menggambar garis lurus itu dari titik-titik potong yang sudah kita temukan. Contohnya seperti berikut. Gambarlah grafik persamaan garis lurus 2x min Y sama dengan 4. Oke, kita gambar. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y-nya sama dengan 0.
Jadi misalkan tadi contohnya adalah 2x min y sama dengan 4. Kita misalkan y sama dengan 0, maka 2x min 0 sama dengan 4. Karena kita misalkan y sama dengan 0, maka x-nya kita dapat sama dengan 2. Sehingga titik koordinatnya kita mendapatkan 2,0. Itu untuk titik potong sumbu x. Langkah yang kedua, kita harus menentukan titik potong sumbu y dengan syarat x sama dengan 0. Sehingga dari 2x min y sama dengan 4, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Sehingga x-nya kita ganti menjadi 0. Maka y sama dengan min 4. Sehingga kita dapat menemukan koordinatnya adalah 0, min 4. Dari langkah pertama dan langkah kedua, kita menemukan 2,0 dan 0,4 untuk titik koordinatnya. Sehingga kita gambar lebih dahulu koordinat kartesiusnya. Yang pertama, titik koordinat 2,0 kita gambar terlebih dahulu. Kemudian kita gambar koordinat 0, min 4. Dari kedua titik ini, kita gambar garis lurusnya. Sehingga garis yang berwarna biru itu adalah garis 2x min y sama dengan 4. Itulah cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Kita hari ini akan membahas mengenai gradien garis lurus. Mengenai gradien garis lurus, ada 4 hal. Gradien garis dengan menggunakan gambar, gradien garis dengan garis yang melalui titik 0,0 dan x, y, kemudian gradien garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Dan yang keempat, gradien garis dengan persamaan y sama dengan mx plus c. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan gradien garis lurus, saya hanya ingin menjelaskan bahwa gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Jadi, misalkan kegunaannya buat apa? Jadi, gradien ini misalkan kalian pernah kan pergi ke mall, kemudian naik eskalator yang datar. Nah, misalkan kalian eskalator yang datar mau dari lantai 1 ke lantai 2. Maka gradiennya itu akan lebih besar dari 0 karena dia menaik. Kalau misalkan kalian menuju lantai 2 ke lantai 1, maka gradiennya itu kurang dari 0. Oke. Gradien garis dengan menggunakan gambar. Yang perlu kalian pahami terlebih dahulu adalah gradien garis itu rumusnya adalah y per x. Kalian harus pahami terlebih dahulu ya bahwa gradien adalah y per x bukan x per y. Jadi di sini ada beberapa aturan. Aturan yang pertama, jika y itu menuju ke arah turun, maka bernilai negatif. Jika positif, maka arahnya naik. Jika nilai x-nya bernilai negatif, maka arahnya ke kiri. Kalau positif, arahnya ke kanan. Contoh misalkan seperti ini. Saya memiliki garis AB. Berapakah gradien dari garis AB? Kita cek. Untuk dari titik A ke kanan, maka dia bernilai 7. Kemudian ke atas sebanyak 4, maka dia positif. Sehingga gradien dari garis AB adalah 4/7. Karena 4 ini adalah Y,
dan 7 ini adalah X. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya memiliki garis AB dari titik A, dia turun 4, dan ke kanan sebanyak 7. Sehingga gradiennya adalah karena dia Y-nya negatif, maka Y-nya dia turun, maka bernilai negatif. Maka gradiennya adalah -4/7. Itu kalau misalkan diketahui gradien garis menggunakan gambar. Yang kedua, gradien garis yang melalui titik 0,0. Untuk rumusnya sama, yaitu Y per X. Misalkan saya memiliki garis OP dan OQ. Bagaimana gradien dari garis OP dan OQ? Nah, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan P ini adalah 2 ini adalah X, 4 ini adalah Y. Kemudian yang Q ini X, ini Y. Sehingga kita bisa mendapatkan gradien garis OP dan OQ seperti berikut. Gradien garis OP 4/2 karena rumusnya dari gradien adalah Y per X. Kemudian gradien garis OQ adalah 3/5 karena rumusnya adalah Y per X. Itu merupakan cara menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan X, Y. Bagaimana dengan gradien garis yang melalui titik X1 dan X2, Y2? Rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh misalkan, tentukan gradien garis yang melalui titik 3,2 dan min 3,5. Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu mana yang merupakan X1, mana X2, Y1, dan Y2. Misalkan di sini, ini adalah X1, ini Y1, ini X2, dan ini adalah Y2. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus gradien Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka kita dapat menemukan hasil dari gradien garis tersebut adalah setengah. Itu adalah cara untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Bagaimana dengan gradien garis dengan jika diketahuinya adalah persamaan? Nah, yang perlu ketahui bahwa bentuk umum persamaan garis lurus yang Y sama dengan MX plus C, kita gunakan yang itu. Contoh misalkan, tentukan gradien garis dari persamaan 3X plus 5Y min 15 sama dengan 0. Kita lakukan terlebih dahulu, mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah bahwa variabel Y itu harus sendirian, ya. Jadi, kita pindahkan semuanya kecuali yang memiliki variabel Y ke sebelah kanan. Dari situ, karena syaratnya Y-nya harus koefisiennya 1, maka kita bagi semuanya dengan 5. Kita bagi 5 di sini. Ini kita bagi 5 sehingga menjadi 5Y sama dengan min 3/5X plus 3. Nah, kalian harus tahu bahwa M di sini ini adalah simbol dari gradien. Sehingga gradien dari persamaan 3X plus 5 min 15 sama dengan min 3/5.
itu adalah cara untuk menentukan gradien garis jika diketahui sebuah persamaan. Nah, oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran mengenai persamaan garis lurus. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam Agen Matematika.